Pernah nggak sih lo ngalamin rasanya kondisi mental lo itu memengaruhi kondisi fisik? Lagi stres karena kondisi keuangan lo bermasalah, terus tiba-tiba asam lambung lo naik, dan akhirnya sakit. Nah, kondisi tadi sebenarnya ngebuktiin kalau kesehatan kita itu saling dipengaruhi satu sama lain oleh berbagai macam faktor, termasuk salah satunya keuangan. Nah, makanya di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas tentang gimana caranya supaya lo bisa ngebangun kebiasaan mengelola uang yang baik, supaya lo bisa mengelola kesehatan finansial lo dengan lebih baik lagi, dan supaya kesehatan mental dan fisik lo juga makin sehat. Oke? So, lo simak videonya sampai habis, biar bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sehat itu sebenarnya mencakup 4 dimensi, ada fisik, mental, sosial, dan financial. Ya banyak lagi sih sehat, dan sebenarnya lo semua mungkin pernah ngerasain gimana keempat dimensi itu berinteraksi dalam diri lo. Gitu kayak contoh soal stres yang tadi gitu kan, lo stres karena uang, terus kayak akhirnya lo nggak sehat mental, akhirnya lo nggak sehat fisik. Nah makanya di video kali ini gue bakal ngebahas lebih dalam tentang kesehatan finansial. Ada banyak faktor sebenarnya yang bisa ngaruh ke kesehatan finansial seseorang. Survei yang dilakuin sama lembaga keuangan di Amerika Serikat itu bilang kalau 69% partisipan survei ngerasa finansial mereka tuh nggak sehat. Dan dua alasan terbesarnya adalah, pertama, pemasukannya rendah, yang kedua, pengeluaran semakin banyak. Dan kekhawatiran soal kondisi finansial ini ditemuin banyak banget berhubungan sama stres dan kecemasan. Yang akhirnya orang-orang atau mungkin lo juga jadi kurang tidur, tekanan darah lo makin tinggi, makanan lo juga jadi kurang sehat, dan berbagai macam masalah kesehatan lainnya. Nah sebelum ngebahas tentang gimana ngejaga kesehatan finansial, gue ngebahas dulu tentang yang dimaksud sehat itu seperti apa. Jadi gue bakal ngebahas tentang definisinya. Nah sehat itu sebenarnya kalau secara finansial adalah keadaan di mana seseorang itu mampu dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Entah itu di masa kini ataupun di masa depan. Jadi, lo sebenarnya bisa disebut sehat secara finansial ketika lo bisa ngejaga keuangan lo untuk memenuhi seluruh kebutuhan lo sekarang, dan tagihan yang lo bayar, lo bisa bayar sekarang, dan lo bisa bayar juga di masa depan. Nah, secara umum sebenarnya ada 4 faktor utama yang bisa nentuin seseorang itu sehat finansial atau enggak. Apa aja tuh? Yang pertama sebenarnya simple, jumlah tabungan. Yang kedua adalah dana darurat. Yang ketiga, gimana lo ngebudget atau ngalokasiin pengeluaran lo. Dan yang keempat adalah investasi. Sebenarnya nggak ada angka yang pakem buat bilang kalau orang ini sehat finansial atau enggak, misalnya harus 10 juta, harus 1 juta, atau harus 100 juta. Gitu. Jadi nggak ada angkanya, tapi balik lagi ke masing-masing orang. Dan bisa dibilang ini tuh dipengaruhi sama banyak hal. Mulai dari pertama, definisi sehat finansial lo kayak gimana, gitu ya. Lo daerahnya di mana, usia lo berapa, situasi hidup lo kayak gimana, tujuan jangka panjang lo apa, dan lain sebagainya. Nah, dengan lo memahami berbagai macam faktor itu, dan juga self-knowledge terhadap diri lo sendiri, sebenarnya lo bisa ngebangun berbagai macam kebiasaan supaya lo bisa mengelola finansial lo dengan baik. Untuk nge-improve yang tadi, yang jumlah tabungan dan lain sebagainya, sampai dengan investasi. Nah, ada beberapa tips sebenarnya, dan beberapa kebiasaan yang bisa lo coba. Yang pertama, lo bisa mulai dengan evaluasi dan update kondisi keuangan lo. Lo perlu tahu sih, gitu, gimana sih kondisi keuangan lo saat ini. Ideal nggak buat ngejamin kebutuhan lo atau ternyata kurang? Kalau misalnya ideal, ya udah sih. Kalau misalnya kurang, apa nih yang bisa ditingkatin? Lo juga bisa aplikasiin filosofi stoik ketika lo lagi ngelakuin kebiasaan pertama ini. Coba pisahin hal yang bisa lo kontrol gitu ya, dan apa yang nggak bisa lo kontrol. Mungkin lo nggak bisa ngontrol gitu, kapan lo sakit, kapan pandemi ini bakal berakhir, atau kapan lo misalnya dapat pekerjaan gitu. Tapi kan lo bisa mengevaluasi, mengupdate hal-hal yang lo bisa kontrol gitu, yaitu perencanaan keuangan lo untuk mengantisipasi berbagai macam hal yang nggak bisa lo kontrol. Dan salah satu hal lain yang bisa lo kontrol adalah dengan lo milih layanan finansial yang tepat juga sih, supaya bisa ngebantu lo untuk mengelola keuangan, terutama buat investasi saham. Gue sendiri sebenarnya sekarang lagi pakai Indo Premier atau iPod buat investasi saham. Buat lo yang nggak tahu, iPod adalah layanan penyedia jasa keuangan pasar modal terbesar di Indonesia. Selain lo bisa ngelakuin transaksi investasi saham dengan mudah, terpercaya, dan juga aman, iPod sendiri punya fitur history gitu. Jadi lo bisa nge-review pembelian lo dan penjualan produk pasar modal. Yang sebenarnya ini sesuai sama poin 1, di mana lo perlu evaluasi dan update sama kondisi keuangan. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau misalnya lo udah evaluasi dan update, tapi ternyata nggak ada tujuan gitu ya, lo nggak punya tujuan finansial, yang ada lo malah kebingungan.
Nah yang kedua makanya setelah lo review, setelah lo update, pastiin lo punya tujuan finansial yang mau lo capai. Lo bisa mulai buat jawab pertanyaan, sebenarnya apa sih yang mau lo capai di hidup ini dengan uang gitu. Atau apa sih yang mau lo lakuin kalau misalnya uang lo udah banyak. Nah gue yakin tiap orang punya alasan tersendiri kenapa mereka punya tujuan finansial tertentu. Misalnya kalau gue pribadi pengen buat nambah pemasukan supaya gue punya dana darurat atau supaya bisa beli rumah gitu. Nah, lo bisa nentuin tujuan buat apapun, entah itu traveling, beli rumah, dan lain sebagainya, atau buat sekedar biar punya passive income gitu. Dari investasi itu juga bisa. Karena manusia itu makhluk yang cukup dinamis, jadi ya wajar aja kalau perencanaan keuangannya beda-beda dan bakal berubah-berubah. Nah, balik lagi sih ke poin pertama dan kedua, lo perlu evaluasi terus-menerus, dan kalau ada perubahan juga nggak apa-apa, gitu, di-update aja sih. Nah, yang ketiga, kebiasaan yang bisa lo bangun adalah lo mesti kenali arus pengeluaran lo, dan gunakan itu jadi pedoman anggaran atau budgeting. Jadi gini, tiap orang atau bahkan perusahaan gitu ya, punya arus pengeluaran yang beda. Ada yang gedenya dipakai buat bayar kuota, ada yang buat bayar streaming service, ada juga yang pakai buat bayar cicilan motor atau rumah, atau juga buat orang tua misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah contoh dari budget, dari arus pengeluaran. Kalau misalnya lo udah paham arus pengeluaran tiap bulan lo kayak apa, lo bisa nyusun tuh budget yang sesuai sama diri lo. Supaya apa? Supaya lo jadi bisa lebih pinter buat nyisihin sebagian uang lo dan pengeluaran lo. Dan hal ini bakal bikin kita juga lebih disiplin dan fokus sama tujuan finansial yang udah kita susun. Ya kayak misalnya kalau kita pengen punya rumah, ya mungkin kita mesti ngorbanin misal ngopi-ngopi cantik tiap minggu, mungkin jadiin tiap 2 minggu atau tiap bulan. Nah idealnya si arus pengeluaran ini juga dibuat secara otomatis. Biar apa? Biar mempermudah kita. Gue yakin di luar sana banyak aplikasi yang bisa ngebantu, tapi khusus buat lo yang emang mau investasi, iPod itu bisa ngebantu lo dengan aplikasi iPod Easy. Nah, iPod Easy ini disusun buat mempermudah semua orang yang tertarik investasi di saham, termasuk buat lo yang masih pemula. Dan kalau misalnya lo mau beli atau jual saham ya tinggal di swipe aja. Simple dan mudah banget buat lo yang mau belajar investasi. Dan kebiasaan terakhir yang sebenarnya bisa lo bangun adalah lo bisa telusuri cara-cara buat ningkatin pemasukan lo, terutama dengan passive income. Passive income itu adalah pemasukan yang datang dengan usaha yang minimal. Jadi lo lagi tidur aja uang bisa tetap masuk ke kantong lo. Salah satunya kayak tadi yang gue jelasin, dengan investasi di produk pasar modal itu bisa bikin passive income sebenarnya. Nah, dan ini bisa lo lakuin dengan iPod Easy. Nah, buat lo yang masih pemula dan pengen belajar lebih mendalam soal saham, iPod Easy disusun buat mempermudah lo berinvestasi di saham. Karena dia juga punya fitur penting. Ada AI trending yang bakal ngedeteksi lonjakan harga, frekuensi, dan nilai saham dari Bursa Efek Indonesia secara real time, dan notifikasinya juga rutin. Jadi lo bisa beraktivitas tanpa harus khawatir ketinggalan berita soal saham. Dan yang terakhir, buat lo yang pengen beli saham IPO atau perusahaan publik, iPod Easy juga punya fitur e-IPO yang bakal ngebantu lo buat langsung pesen IPO lewat iPod Easy. Jadi gak usah daftar atau login lagi karena udah terintegrasi sama sistem BI. Fitur-fitur di iPod Easy juga kayak di layar ini bisa lo atur sesuai dengan kebutuhan, kayak misalnya di drag and drop, atau ubah brightness, dan lain sebagainya. Semua fitur ini bisa lo dapetin dengan satu aplikasi dan satu rekening doang, jadi lo nggak perlu siapin data, aplikasi, pendaftaran, dan lain sebagainya, ya kayak slogan dari iPod Easy sih, make it easy aja, gitu. iPod juga sebenarnya udah dapetin banyak penghargaan keren, terutama buat kategori broker terbaik. Salah satunya dari Alpha Southeast Asia dan Best Securities House in Indonesia 2021 dari Asia Money. Informasi lebih lanjut soal iPod Easy bisa lo klik link di description box. Langsung aja download, daftarkan diri lo, dan lo bisa langsung pakai. Prosesnya mudah dan gak akan lama karena ya iPod percaya kalau semua orang bisa investasi. Akhir kata, kesehatan finansial adalah suatu hal yang bisa lo bangun seumur hidup lo. Karena ya kebutuhan orang beda-beda ya, seiring berjalannya waktu. Yang penting adalah ingat 4 hal tadi. Pertama, tabungan lo harus cukup, dana darurat itu harus ada, alokasi pengeluaran harus baik, dan investasi sih yang paling penting ya. Fokusin diri lo buat ngelola 4 hal itu. Dan gue harap dari video ini lo belajar lebih banyak soal personal finance, terutama soal investasi. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, thanks.